Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Martadipura, NIM 856357976. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu jenis zat dalam makanan dan uji makanan, uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan praktikum dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan: yang pertama, plastik; yang kedua, 20 macam bahan makanan. Prosedur percobaan: yang pertama, kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kelompok yang sudah disediakan pada lembar kerja. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini? Berikut adalah dokumentasi praktikum yang telah dilakukan. Berikut data hasil pengamatan. Terlihat dari tabel karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang pertama, jenis makanan: kentang, karbohidrat iya, vitamin iya. 2. Tepung, karbohidrat iya, vitamin iya. 3. Jagung, karbohidrat iya, vitamin iya. 4. Ubi jalar, karbohidrat iya, vitamin iya. 5. Gandum, karbohidrat iya, vitamin iya. 6. Beras merah, karbohidrat iya, vitamin iya. Talas, karbohidrat iya, vitamin iya. Yang selanjutnya, telur, protein iya, vitamin iya. Ikan, protein iya, vitamin iya. Daging, protein iya, vitamin iya. Kedelai, protein iya, vitamin iya. Kacang tanah, protein iya, lemak iya, vitamin iya. Kacang hijau, protein iya, vitamin iya. Kacang merah, protein iya, vitamin iya. Wortel, protein tidak, vitamin iya. Tomat, vitamin. Bayam, vitamin. Daun pepaya, vitamin. Yang terakhir, kangkung, vitamin. Dari hasil pengamatan terdapat kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan pengamatan pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi, ada 4 jenis. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber zat tenaga, contohnya kentang, tepung beras, jagung. 2. Protein sebagai zat pembangun, contohnya telur, ikan, daging, dan kedelai. Yang ketiga, lemak sebagai sumber energi dan cadangan energi, contohnya gaji. 4. Vitamin sebagai zat pembangun, contohnya wortel, tomat, bayam, dan daun pepaya. Praktikum berikutnya adalah uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Yang pertama, uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama, piring plastik 1 buah. 2. Pipet 1 buah. 3. Pisang 1 diiris kecil. 4. Apel 1 diiris kecil. 5. Nasi 2-3 butir. 6. Telur rebus, bagian putihnya 1 iris kecil. 7. Tahu putih 1 iris kecil. 8. Margarin seujung sendok. 9. Biskuit 1 potong kecil. 10. Tepung terigu 1 sendok kecil. 11. Gula pasir 1 sendok kecil. 12. Kentang 1 iris kecil. 13.
Kalium lodide 0,1 m 10 mili. Prosedur percobaan. Semua pengamatan harus dicatat dan atau digambar langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. Susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring. Tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium dalam KL atau Lugol. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu biru setelah ditetesi larutan yodium. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amelium. Berikut adalah gambar dokumentasi praktikum pada saat bahan makanan sebelum diberi larutan yodium. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Data hasil pengamatan yang pertama pisang sebelum diberi yodium, kekuningan setelah diberi yodium, coklat. Keterangan tidak mengandung karbohidrat. Yang kedua, apel sebelum diberi yodium, putih setelah diberi yodium, coklat. Keterangan tidak mengandung karbohidrat. Nasi sebelum diberi yodium, putih setelah diberi yodium, ungu biru. Keterangan mengandung karbohidrat. 4. Telur rebus sebelum diberi yodium, putih setelah diberi yodium, coklat. Keterangan tidak mengandung karbohidrat. Tahu putih sebelum diberi yodium, putih setelah diberi yodium, coklat. Keterangan tidak mengandung karbohidrat. 6. Margarin sebelum diberi yodium, kuning setelah diberi yodium, coklat. Keterangan tidak mengandung karbohidrat. 7. Biskuit sebelum diberi yodium, coklat setelah diberi yodium, ungu biru. Keterangan mengandung karbohidrat. 8. Tepung terigu sebelum diberi yodium, putih setelah diberi yodium, ungu biru. Keterangan mengandung karbohidrat. Gula pasir sebelum diberi yodium, putih setelah diberi yodium, coklat. Keterangan tidak mengandung karbohidrat. 10. Kentang sebelum diberi yodium, kuning setelah diberi yodium, ungu biru. Keterangan mengandung karbohidrat. Pembahasan. Kalium ioida digunakan untuk menguji apakah suatu makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang ditetesi Lugol berwarna biru ungu, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Sesuai pernyataan di atas, diperoleh hasil pengujian terhadap bahan makanan yaitu pada bahan makanan apel diiris kecil, pisang yang diiris kecil, telur rebus bagian putihnya, tahu putih, margarin seujung sendok, dan gula pasir 1 sendok kecil setelah ditetesi dengan larutan yodium tidak menghasilkan warna biru ungu, tetapi warnanya coklat. Hal itu menandakan bahwa bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan pada bahan makanan nasi 2-3 butir, tepung terigu 1 sendok, kentang 1 iris kecil, dan biskuit 1 potong kecil setelah ditetesi dengan larutan yodium itu menghasilkan warna biru ungu. Hal itu menandakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi, kesimpulan yang didapat berdasarkan pengamatan tersebut adalah berdasarkan hasil praktikum atau pengujian pada uji makanan yaitu uji karbohidrat, dan dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu apel, pisang, telur rebus bagian putihnya, tahu putih, margarin, dan gula pasir. Sedangkan bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Yang berikutnya, uji lemak.
Tujuan uji lemak mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Piring plastik 1 buah. 2. Kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm 12 lembar. 3. Kemiri 2 butir. 4. Margarin 1 sendok. 5. Wortel 1 buah. 6. Seledri 1 tangkai. 7. Biji jagung kering 1 genggam. 8. Singkong kering 1 iris. 9. Kacang tanah yang dikupas kering 3-5 butir. 10. Pepaya 1 potong kecil. 11. Santan 1-3 sendok teh. 12. Minyak goreng 5 ml. 13. Susu 1-3 sendok teh. 14. Air 5 ml. Prosedur percobaan: buatlah 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Ambil pipet, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat, begitupun dengan air. Boleh dioleskan menggunakan jari tangan. Biarkan selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa dengan menghadap cahaya. Amatilah dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Apakah meninggalkan bekas? Catatan. Gunakan hasil ini sebagai pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Ambillah 10 kertas coklat yang sama. Berilah nomor dan nama jenis bahan makanan yang diuji. Haluskan kemiri. Usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Biarkanlah sekitar 5-10 menit. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makanan lain seperti margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan susu, termasuk margarin. Oleskan ke kertas coklat dan biarkan 10 menit. Setelah 10 menit, amati kertas coklat satu persatu. Pergunakanlah lampu atau senter ke arah bekas isapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak? Catatlah hasil pengamatan pada tabel di lembar kerja yang telah disiapkan. Berikut adalah hasil dokumentasi praktikum. Seledri meninggalkan bekas noda minyak, tidak. Keterangan tidak mengandung lemak. Biji jagung kering meninggalkan bekas noda minyak, tidak. Keterangan tidak mengandung lemak. Singkong kering meninggalkan bekas noda minyak, tidak. Keterangan tidak mengandung lemak. Kacang tanah yang dikupas kering meninggalkan noda minyak, iya. Keterangan mengandung lemak. Pepaya meninggalkan bekas noda minyak, tidak. Keterangan tidak mengandung lemak. Santan meninggalkan bekas noda minyak, tidak. Keterangan tidak mengandung lemak. Susu meninggalkan bekas noda minyak, iya. Keterangan mengandung lemak. Pembahasan yang dihasilkan pengamatan untuk mengetahui
akan terasa licin, serta ketika disorot memakai senter terlihat transparan. Sedangkan jika kertas sampul buku tidak transparan ketika disorot senter dan tidak terasa licin saat dipegang atau diraba, maka makanan tersebut tidak mengandung lemak. Sesuai pernyataan di atas, diperoleh hasil pengujian terhadap bahan makanan yaitu pada bahan kemiri 2 butir, margarin 1 sendok, kacang tanah yang dikupas kering, santan dan susu mengandung lemak. Sedangkan bahan makanan wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering 1 gram, singkong kering 1 iris, dan pepaya 1 potong kecil tidak mengandung lemak. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil praktikum atau pengujian pada uji makanan yaitu uji lemak, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, dan pepaya. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu.